Sampai dia nggak kerja hari itu, ngikut dan dia rasa jadi begini hidup. Iya. Ternyata masalah itu kita buat sendiri. Kok nggak ada yang ngamen? Dalam hal apa kita buat sendiri masalah itu? Ketika kita melawan keadaan yang terjadi dalam keadaan kita. Nah, betul toh? Seperti contoh, listrik padam. Kalau kita menerima, ya mau diapain lagi? Yang sudah mati, itu bukan masalah. Tapi yang melawan, wah itu bisa maki-maki, sudah bayar sebegini dan segala macam. Iya, panas segala macam. Ayo belajar tidur tanpa AC. Kamu sudah terbiasa di Papua tidur tanpa AC. Jadi, yang disebut masalah adalah ketika kita melawan keadaan itu. Nggak punya uang, memang masalah. Tapi kalau kita nikmati, itu nggak jadi masalah. Karena orang nggak punya uang, nggak akan mati. Oh, nggak ada yang ngamen. Lihat di Indonesia ini banyak orang nggak punya uang, bukan cuma nggak makan, bisa punya anak banyak, itu kan luar biasa. Loh, betul tidak? Jadi bukan masalah nggak punya uang itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengatasi itu? Saudara, maka itu kalau kekristenan kita, setiap kali kita jumpa Tuhan, hanya selalu mencari solusi. Tolong Tuhan, tolong Tuhan, terus tolong saja. Untung tentu gak bosanan kayak kita. Coba dia bosan seperti kita, habis semua kita. Jadi sungguh saudara, ternyata masalah itu gak ada. Jangan lawan keadaan itu. Nah, di Alkitab ada contoh saudara kita, Yusuf itu yang luar biasa. Kalau kita lihat dia itu punya masalah enggak? Wih, berat sekali itu masalahnya. Dijual oleh kakak-kakaknya, difitnah oleh istri Potifar, dipenjara tanpa diadili, langsung vonisnya seumur hidup. Bayangkan. Tapi dia nikmati. Akhirnya bukan masalah lagi. Nah, dari semua kita hadapi dalam hidup ini, kalau kita mau jujur, setiap kita, ya, siapa yang paling tua di antara kita, yang paling muda di antara kita, dengarkan, semua kita pasti sudah pernah keluar dari banyak macam masalah. Ya atau tidak? Ya itu terbukti. Ayo misalnya, kita yang umurnya sudah mendekati 60, tahun 7 bulan pernah ada masalah nggak dalam hidup kita? Banyak, betul? Tahun 80-an ada masalah tidak? Ada. Tahun 90-an pernah mengalami masalah tidak? Doai jawab, pernah tidak? Iya. Selama 10 tahun 2000-an ini, 2000 sampai 2009 kan sudah 10 tahun ini. Ada masalah nggak selama 10 tahun ini? Ada. Terus kok masih ada sampai hari ini? Masih bisa senyum-senyum, tertawa-tertawa begini? Lo ngerti nggak contoh ini? Berarti kita ini orang-orang hebat. Jadi seharusnya kalau ada masalah, jangan dijadikan masalah. Harusnya kita ngomong, oh kamu lagi, hafal sudah datang lagi, kamu lagi. Ayo duduk sama-sama yuk, mau apa sekarang? Katakan amin, cepat. Sehingga waktu kita itu nggak habis untuk ngurusin masalah saja, nggak habis. Kalau orang itu nggak tanya itu kepada saya nggak akan menemukan ini, saudara. Ternyata betul-betul selama ini buat saya itu masalah itu bukan masalah. Setelah orang lain lihat, jadi kamu seperti ini hidup. Karena tiap kali SMS masuk, dia mau baca, isinya apa? Duh, jadi begini. Nggak lama, kan nomor saya 3. Hei, apalagi itu? Dia baca itu. Wah, saya jadi semangat juga. Begitu ada SMS nih, baca lagi, ada lagi, nih ada lagi. Dia bilang, kalau saya sudah stres ini kayak kamu, dia bilang begitu. Saudara, di sini kita melihat. Silakan baca satu ayat. Mazmur 119 ayat 71. Wah, itu ayat kesukaan saya. Salah seorang baca. Maka itu betapa bodohnya kita kalau hidup hanya ngurusi masalah saja. Bodohnya kita. Hari Senin kami tiba dari Australia. Harusnya itu malam itu langsung kami pulang ke Nabire. Tiket sudah ada, tiket kami rubah. Kenapa? Karena mami saya lagi dalam keadaan kritis. Selasa, akhirnya kami berdua suami istri ke Surabaya dulu. Rebo malam,
kami baru pulang ke Nabire. Nah, begitu sampai sana, ternyata ya dokter sudah ceritakan begitu keadaannya sudah kami terima. Akhirnya Rebu bisa pulang. Wah, kami sudah senang pulang. Nah, tadi pagi waktu saya sampai di Sorong, dapat kabar sekarang mami saya lagi koma. Nah, tadi ini saya terus kontak sana, dokter bilang memang sudah. Ya kita tinggal tunggu. Saya bilang sudahlah, lepaskan aja mami itu. Ya, buat semua orang ini masalah, tapi buat saya tidak. Kalau sudah waktunya pulang atau apa kita tahan. Nah, saya sudah bilang kepada saudara, kalau sampai terjadi sesuatu, karena saya sudah bereskan, saya sudah ketemu dengan pihak pemakaman semua, kalau sudah rela, gak usah tunggu saya. Kalau masih sibuk begini, saya sudah beritahu mereka, buat saya bukan masalah. Saya bilang, toh kita akan ketemu lagi. Kenapa kita masih jadi panik? Kenapa kita masih jadi bingung? Ngerti maksudnya itu? Nah, maka itu kita harus belajar menghadapi apa saja. Jangan melawan keadaan itu. Ikuti saja. Nah, sudah dapat silakan baca. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Amin atau aman? Amin. Mana ada orang berkata tertindas itu baik? Goblok betul itu orang. Tapi inilah firman Tuhan. Yeah. Ini luar biasa. Tertindas itu baik. Maka itu kalau 2 hari gak ada masalah, mintalah. Mana dia kok gak datang-datang lagi? Kok gak ada? Amin. Apa? Lu bukan datang. Bukan takut juga. Otot-otot iman kita. Nah, akan apa? Dilatih. Jadi kuat. Lihat orang yang bodybuilder, kalau 2 hari gak latihan dia ketakutan loh. Kalau dia nggak ditindas gitu, ditekan banyak, kenapa dia takut? Ya turun dia, takut. Wah itu kan, nah solusi kita seperti itu. Kalau nggak ada tindasan, cari mana kok enteng-enteng hidup ini ya? Serius saudara, ini kebenaran yang luar biasa kita harus ikuti dalam hidup. Ingat Noni waktu itu tanya, stop bertanya, saya bilang begitu. Saudara, maka itu orang Kristen selalu tanya, kenapa? Mengapa? Kenapa? Mengapa? Iya, itu kurang ajar betul itu. Jangan banyak tanya, hadapi hidup ini. Kalau semua kita bisa punya sikap seperti itu, setannya yang bingung lihat kita. Nah lama-lama dia bosan ganggu kita, karena nggak terganggu. Tahun 70-an saudara, lewat Roma 6, Roma 7, Roma 8, khususnya Roma 7-nya. Kan Paulus berkata bahwa, kita lihat ayat itu ya. Ini prinsip yang luar biasa dalam Roma pasal 7. Menarik sekali. Nanti di rumah baca muka mulai Roma pasal yang ke-6 ya, ayat yang ke-15. Mulai. Saya akan baca. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Nah, jangan dianggap Paulus ini lagi bodoh atau gila. Masa dia nggak tahu buat apa? Bukan itu maksudnya. Saya ulangi. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukanlah aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu, ini perhatikan ayat 18-nya. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai siapa? Manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal perbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Apa kesimpulan ayat-ayat ini? Kesimpulannya satu. Ternyata peperangan yang paling besar itu bukan di Afghanistan sekarang, bukan di Irak sekarang, tapi di dalam diri kita sendiri. Betul tidak? Itu peperangan yang paling besar. Nah, di dalam diri kita ada 2 kekuatan ini. Satu keinginan untuk melakukan yang baik, tapi satu keinginan untuk melakukan apa yang tidak baik. Nah, Paulus perang dalam dirinya di antara 2 ini.